periode 2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Dua peristiwa hukum di tempat berbeda saling memperkuat proses menuju dekatnya pembuktian ijazah palsu Joko Widodo. Pertama adalah vonis Majelis Komisi Informasi Pusat yang menyatakan bahwa KPU harus membuka penutupan 9 bagian dari salinan atau KP legalisir ijazah Jokowi. Dengan ini kelak bisa diuji abis dokumen pendaftaran pencapresan Jokowi. Kepalsuan bakal valid terindikasi. Kedua, pembuktian saksi penggugat dalam CLS Pengadilan Negeri Surakarta. Muhammad Rujito dan Ugroseno menjadi saksi penting untuk status kepalsuan ijazah S1 Jokowi. Ijazah asli pembanding milik kakak Rujito yaitu almarhum Bambang Budiharto yang lulus Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 ternyata berbeda dengan milik Jokowi sebagaimana yang pernah diunggah Dian Sandi. Sementara mantan Wakapolri Ugroseno memastikan bahwa foto dalam ijazah bukanlah foto Jokowi. Dua peristiwa hukum di atas menandai perjalanan pembuktian status ijazah Jokowi itu semakin dekat dan terang. Belum lagi dalam proses pidana yang sedang berjalan, pihak kepolisian terus didesak publik agar dapat melakukan uji forensik terbuka dan independen atas ijazah Jokowi yang diduga palsu. Meski tersangka bukan Jokowi tetapi ijazah yang disita Polda Metro Jaya potensial menjadi barang bukti dari hasil kejahatan. Proses hukum multijalur, baik peradilan perdata, KIP, maupun peradilan pidana akan menjadi sarana efektif menuju pembuktian kepalsuan ijazah Jokowi dalam waktu dekat. Lalu bagaimana dengan restoratif justice atau RJ, Damai Hari Lubis dan SP3 Egy Sujana? Itu tidak berpengaruh terhadap upaya pencarian kebenaran dan pembuktian ijazah palsu Jokowi. Bahkan RJ keduanya bisa disebut bunuh diri bagi Egy dan DHL dalam dimensi perjuangan. Rakyat ingin bukti ijazah Jokowi palsu, bukan bahagia Egy dan DHL diselamatkan Jokowi. Jika segera terbukti ijazah Jokowi palsu, maka Egy dan DHL telah kabur di tengah jalan dari kontribusi. Restoratif justice itu pekerjaan sia-sia apalagi bermodal puja-puji bahwa Jokowi cerdas, berani, militan dan berujung berakhlak baik. RJ dan SP3 hanya kemenangan fatamorgana. Kekalahan dalam fakta dan realita. Egy dan DHL yang telah ber-RJ dan mendapat piala SP3 memang tidak sedang berjuang untuk masyarakat, bangsa, dan negara apalagi umat tetapi sedang berjuang untuk keselamatan dirinya. Dan itu sukses-sukses saja. Egy bisa ke Malaysia dan DHL tidak jadi tersangka. Tapi mereka belepotan untuk menjawab berbagai pertanyaan. Polisi dan Jokowi telah membebaskan akan tetapi publik menghukum. Seleksi tengah berjalan. Dari 12 terlapor, 4 jurnalis lepas dengan terhormat dan 2 bebas dengan terhina. Kini 6 tersangka akan terus berjuang bersama kuasa hukum dan rakyat Indonesia untuk membuktikan bahwa Jokowi memang telah memanipulasi diri untuk dapat menjabat sebagai wali kota, gubernur, dan presiden Republik Indonesia. Skandal besar ini harus terkuak dan itu sebentar lagi. Jokowi bukan hanya sakit tetapi layak menjadi pesakitan.